Hai sayang-sayangku, jangan lupa gunakan handset terlebih dahulu ya. Perkenalkan, namaku Narto. Kini usiaku 28 tahun dan istriku bernama Anik. Usianya 27 tahun. Kami bertemu dan berpacaran saat masih kuliah dulu. Setelah lulus, aku bekerja di salah satu perusahaan swasta yang cukup terkenal. Tepat 1 tahun kemudian, setelah Anik menyelesaikan studinya, aku memutuskan untuk menikahinya. Tak lama setelah itu kami membeli sebuah rumah yang sederhana. Rumah yang berada di kompleks perumahan yang masih dalam proses pembangunan. Jadi, masih banyak lahan di sekitaran rumah kami yang belum selesai. Dan dari situlah awal kisah ini bermula. Pagi harinya, "Pagi Pak," suara lirih yang selalu kudengar di pagi hari. Ya, istriku ini memang rajin karena setiap pagi selalu menyiapkan sarapan dan segala sesuatunya. Pagi itu aku beraktivitas seperti biasa. Untuk persiapan berangkat kerja, aku mulai dengan sarapan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8, aku pun bergegas berangkat kerja agar tidak terlambat. Aku berangkat mengendarai sepeda motor karena menurutku lebih efisien. Malam harinya, aku dan Ani duduk di teras rumah sambil mencari angin segar. Pada saat sedang ngobrol ringan, dikarenakan perumahan yang kami tinggali masih tak sepenuhnya jadi, sehingga lokasi rumah kami berjauhan. Namun ada juga yang bersebelahan, seperti rumahku dan Pak Jarot. Pak Jarot adalah seorang satpam perumahan tempat kami tinggal, sedangkan istrinya bekerja sebagai TKW di Malaysia. Sehari-hari Pak Jarot tinggal sendiri. Putra satu-satunya sudah berkeluarga dan memilih untuk tinggal sendiri dengan keluarganya. Pak Jarot orangnya gemuk, mungkin usianya sekitar 45 tahunan. "Mas Narto lagi santai ya?" sapanya di sela-sela obrolan kami. "Iya Pak, lagi cari angin," sahutku. "Wah enak ya mas, bisa santai ditemani istri. Nah saya sendirian aja di rumah." Ucapnya. "Ya, namanya juga tinggal berdua Pak. Mari ngobrol di ruang tamu Pak," jawabku sambil mempersilahkannya. Pada saat itu pula aku melihat Anik sudah ada di sebelahku. "Mungkin dia ke dapur karena ada Pak Jarot," gumamku. Kami ngobrol sambil bermain catur di ruang tamu, dan tak lupa juga meminta Ani untuk membuatkan kopi untuk kami berdua. Tak lama kemudian Ani kembali dengan membawa nampan yang berisi kopi, lalu menaruhnya di meja. "Siapa yang menang nih?" tanya Ani sambil menoleh ke arah Pak Jarot. Entah mengapa aku merasa ada yang berbeda dengan pandangan Ani pada Pak Jarot waktu itu. Sepintas wajah Pak Jarot terlihat sumringah. "Silahkan Pak kopinya," ucap Ani sambil tersenyum dan berlalu dari ruang tamu itu. Merasa ada yang aneh, aku pun mengikuti Pak Jarot dari kejauhan. Pak Jarot sempat ngobrol singkat dengan Ani di dapur. Sekilas, "Saya suka kalau yang gundul gini Mbak," suara Pak Jarot. Pak Jarot ini bisa saja. Ternyata Pak Jarot membantu Anik mengganti lampu dapur. Padahal setauku lampu tersebut tidak apa-apa, tapi kenapa diganti dan kenapa tidak menyuruhku? Gumamku keheranan. Pertandingan catur kami tak berlangsung lama karena Pak Jarot memutuskan untuk pulang dengan alasan mengantuk. Setelah peristiwa aneh itu, aku mulai merasa bahwa ada yang tidak beres pada istriku. Namun, aku belum bisa menyimpulkan sepenuhnya. Pagi-pagi sekali tiba-tiba aku terjaga dan melihat Anik sudah tidak ada di sebelahku. "Anik kemana ya?" gumamku. Lantas aku mengambil HP di meja. Kulihat waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Aku pun beranjak membasuh wajah dan segera mencari Anik. Namun ternyata dia tidak ada di rumah. Hingga tak lama kemudian pagar rumah berbunyi. Kulihat ternyata itu adalah Ani, namun dia tidak sendiri. Dia bersama Pak Jarot, sedang ngobrol di depan rumah kami.
"Iya non, besok lagi ya," jawab Pak Jarot sumringah. Anik tak menjawab, ia hanya tersenyum sembari berjalan menuju rumah. Aku terheran dengan tingkah mereka. Sepertinya memang ada yang aneh, gumamku. Aku berusaha membuang pemikiran tersebut walaupun di benakku banyak tanda tanya. Siang harinya, karena hari libur, aku memutuskan untuk pergi ke bengkel untuk memperbaiki motorku. Aku berpamitan pada Anik dan segera pergi menuju bengkel langgananku. Karena kondisi bengkel yang lumayan ramai, akhirnya motorku selesai sore hari. Aku memutuskan langsung pulang ke rumah karena hari mulai petang. Sesampainya di rumah, aku dikejutkan dengan ada sendal Pak Jarot di teras rumah. Loh, ada sendal Pak Jarot, gumamku. Tanpa mengucap salam, aku pun berjalan menuju ruanganku. Namun saat hendak melangkah, ku dengar suara jeritan kecil dari dalam kamarku. Aku segera mendekat dan betapa terkejutnya aku. Aku lihat kaki istriku sudah berada di bahu Pak Jarot. Hatiku pun seolah hancur ketika mendapati istriku tengah dinikmati oleh tetanggaku sendiri. Aku segera pergi dari rumah, mengendari motorku tanpa tujuan yang pasti. Sambil terisak, aku berhenti di taman kota, menenangkan pikiranku di sana.